Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Hai anak-anakku kelas 6. Berjumpa lagi di materi pelajaran tematik SBDP. Hari ini kita akan belajar mengenai patung. Sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah selalu berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala jenis virus, bakteri, dan penyakit yang berbahaya. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seni rupa terdiri dari dua bentuk, yaitu dua dimensi, di mana dua dimensi ini memiliki unsur panjang dan juga lebar. Contohnya ada lukisan, gambar, kain batik, dan masih banyak juga yang lainnya. Dan yang kedua, bentuk seni rupa ada yang namanya tiga dimensi, memiliki unsur panjang, lebar, dan juga tinggi atau kedalaman. Sehingga seni rupa tiga dimensi ini memiliki ruangan atau berbentuk seperti bangun ruang. Contohnya ada hiasan dinding, vas bunga, patung, dan lain sebagainya. Patung merupakan karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Sering sekali kita melihat patung di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, baik itu patungnya terbuat dari batu, maupun patung yang terbuat dari kayu, maupun patung yang terbuat dari kain, maupun dari plastisin. Banyak sekali ya nak, termasuk salah satunya di salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Di sana banyak sekali patung. Nah, kita akan mempelajari mengenai patung hari ini. Jadi, mari kita simak sama-sama ya. Fungsi patung. Ternyata patung itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah patung sebagai dekorasi. Kedua, yaitu fungsi patung sebagai monumen. Ketiga, fungsi patung sebagai patung seni. Dan yang keempat, fungsi patung sebagai arsitektur. Kita akan melihat masing-masing fungsi ini satu persatu. Ya, kita mulai dari yang pertama, fungsi patung sebagai patung dekorasi. Fungsi patung sebagai dekorasi merupakan menunjukkan bahwa patung ini dibuat untuk memberikan kesan indah suatu ruangan, juga lingkungan eksterior. Jadi fungsinya adalah untuk memperindah suatu ruangan, suatu tempat, supaya terlihat lebih indah dan lebih cantik dari sebelumnya. Jadi menambah kesan elegan di ruangan tersebut. Yang kedua, fungsi patung sebagai monumen. Apa itu? Jadi di sini patung dibuat untuk mengapresiasi dan mengenang jasa tokoh serta kelompok tertentu. Sering sekali kita melihat kalau misalnya kita ke museum atau ke monumen, di sana banyak patung yang menggambarkan sosok pahlawan, sosok orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang memang mempunyai peran penting dalam suatu acara atau suatu peristiwa. Disitulah fungsi patung sebagai monumen. Selanjutnya, fungsi patung sebagai seni atau karya seni. Di sini, patung ini dibuat untuk kepentingan yang estetis atau sifatnya keindahan dan bisa menjadi eksperimental dari bentuknya. Ya, jadi seseorang sengaja membuat patung memang karena dia suka seni, dia punya suatu ide yang harus dia buat dalam suatu bentuk. Nah, salah satunya adalah bentuk patung. Kemudian, fungsi patung sebagai arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dan melengkapi konstruksi sebuah bangunan. Jadi di sini ada hubungannya dengan pembuatan sebuah bangunan, sebuah rumah maupun sebuah gedung. Nah, di sini fungsinya patung adalah sebagai bagian dari bangunan tersebut. Sekarang kita akan beralih ke apa aja sih bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung.
Ternyata bahan pembuat patung itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya bahan lunak atau bahan yang empuk. Contohnya itu ada apa? Ada plastisin. Plastisin itu sejenis lilin-lilinan yang kecil itu ya nak ya. Yang kalau misalnya kamu bentuk-bentuk bisa jadi bentuk misalnya mainan atau apa. Nah itu plastisin. Ada juga Play-Doh. Kalau Play-Doh itu sejenis plastisin juga, tapi dia lebih dari segi wanginya pun lebih wanginya tuh mirip-mirip adonan kue gitu. Dan dari segi warna pun dia lebih menarik dibanding plastisin, dan dari harga pun memang lebih mahal. Kemudian ada juga tanah liat. Pernah lihat kan ya kalau orang bikin patung, dia bikin patungnya misalnya bentuknya gerabah, bentuk kendi atau bentuk mangkuk. Nah dia menggunakan tanah liat tuh, tanah liatnya dibentuk. Karena si tanah liat ini sangat lunak, jadi bisa dibentuk jadi apapun gitu. Terus ada juga lilin, terus kemudian sabun. Kalau kalian pernah lihat ada patung terbuat dari sabun, kayak patung gambar beruang. Nah itu dia bisa juga menggunakan sabun, karena sabun ini bahannya lunak, tidak perlu gedor-gedor gitu, cukup dipahat sedikit aja dia udah bisa terbentuk. Kemudian kalau ada bahan lunak udah pasti ada bahan keras. Nah bahan keras itu contohnya apa? Bisa kayu, aluminium, dan juga batu. Nah contoh yang ada di Candi Borobudur itu contoh patungnya yang terbuat dari batu. Kalau kalian bisa ke sana atau pernah ke sana, pernah pegang, itu memang benar-benar batu asli ya nak, dipahat sedemikian rupa membentuk patung yang luar biasa indahnya. Sekarang kita ya ada yang lunak, ada yang keras. Nah sekarang alatnya. Pertama kita butuh yang namanya pahat atau palu untuk memahat atau mengurangi bahan sehingga membentuk objek yang diinginkan. Biasanya ini digunakan untuk patung yang terbuat dari kayu atau patung yang terbuat dari batu. Kemudian yang kedua kita butuh yang namanya butsir. Butsir itu apa? Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Bahan lunak tadi ada plastisin, Play-Doh, lilin, sabun, tanah liat. Nah, digunakanlah si butsir ini. Kemudian yang ketiga ada alat las. Untuk apa? Untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Jadi ini menggunakan listrik ya Naya untuk alat las. Kemudian yang keempat ini sering banget kita lihat, yaitu meja putar. Berbentuk meja bisa berputar, itu untuk membentuk patung yang objeknya tabung, silinder atau lingkaran. Misalnya mau buat patung yang bentuk vas bunga, itu kan biasanya bentuknya tabung. Atau mau bikin sesuatu kayak gerabah, guci, mangkok. Nah itu biasanya menggunakan meja putar supaya memudahkan ketika membuat lengkungan si patungnya tersebut. Kelima ada yang namanya tang. Tang fungsinya adalah untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai rancangan. Untuk tang ini mungkin diperlukan ketika membuat patung yang menggunakan teknik cor ya. Jadi menggunakan semen atau apa untuk membentuk si patungnya agar terbentuk sempurna. Jadi perlu dibuat kerangkanya dulu menggunakan kawat. Makanya perlu tang untuk membengkokkan atau untuk meluruskan kawat supaya bisa dibentuk jadi bentuk yang diinginkan. Kemudian ada amplas. Amplas ini fungsinya untuk menghaluskan patung yang terbuat dari kayu. Karena biasanya kalau kayu itu kan cenderung ke kasar ya, banyak serat-seratnya. Jadi ketika sudah jadi patung yang diinginkan, supaya dipegangnya pun tidak kasar, perlu diamplas dulu si patung kayunya supaya jadi lebih halus. Nah kalau tadi itu kan alat dan bahannya disebutkan. Ini Ustazah punya gambarnya. Alat dan bahan untuk membuat patung ini dia. Gambar yang pertama, ini ada gambar butsir. Ustazah akan tunjukkan. Ini dia butsir. Butsir ini digunakan untuk membuat patung yang menggunakan bahan lunak ya, seperti tadi lilin, Play-Doh, plastisin, tanah liat, dibutuhkanlah butsir ini. Kemudian meja putar tadi digunakan untuk membuat patung yang bentuknya lingkaran, silinder. Nah, menggunakan meja putar ini untuk membantu mempermudah membuat lekukan-lekukan patungnya.
Kemudian ini ada pahat. Pahat ini digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari kayu supaya memudahkan membentuk si kayu tersebut. Ada juga palu. Kemudian ini yang menggunakan cetakan ya. Ini cetakannya. Kemudian ini ada sudip. Bentuknya seperti ini. Fungsinya hampir sama seperti pahat untuk meratakan, membuang bahan yang tidak diperlukan dari sebuah kayu. Kemudian ada cetok, ada pahat batu, ada palu batu, dan ada tang. Ini dia alat dan bahan untuk membuat patung. Selanjutnya teknik membuat patung. Ternyata teknik membuat patung itu ada 5. Nah, yang pertama itu namanya teknik butsir. Yang kedua teknik pahat. Yang ketiga teknik mencetak. Yang keempat teknik konstruksi. Dan yang kelima adalah teknik las. Ustazah akan membahas satu persatu dari teknik-teknik berikut ini. Mari kita simak ya. Dari teknik butsir. Teknik butsir dalam membuat patung adalah teknik di mana diperlukan alat yang namanya butsir. Biasanya itu untuk bahan patung yang bentuknya lunak seperti tanah liat, gips. Nah, dibutuhkanlah teknik butsir ini. Kedua, ada yang disebut teknik pahat. Teknik dalam membuat patung yang dilakukan dengan mengurangi atau membuang bagian yang tidak dibutuhkan. Biasanya yang digunakan peralatan seperti tadi, alat pahat, bisa pahat batu atau pahat biasa, bisa juga kikir atau martil, palu ya. Martil itu bisa palu yang terbuat dari kayu ataupun palu yang terbuat dari batu. Kemudian ada teknik mencetak. Teknik mencetak merupakan cara pembuatan patung dengan memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam, hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk. Jadi ini sistemnya kayak apa ya? Kayak orang mau bikin bangunan rumah gitu kan. Jadi si semennya kan diairin dulu supaya mencair. Nah, ini sama, cuma bedanya ini pakai bahan logam. Logamnya dipanasin dulu dengan proses pemanasan tertentu sehingga cair, baru nanti kita bikin cetakannya dulu sesuai sama bentuk patung yang mau kita buat. Misalnya mau bikin bentuk tanaman, bunga, ya berarti kita bikin cetakan bentuk bunga dulu. Baru nanti si logam panasnya yang sudah mencair dimasukin ke cetakan, ditunggu beberapa saat sampai dia mengeras, jadi deh patung gitu. Dan ada juga teknik konstruksi. Teknik konstruksi merupakan teknik membuat patung dengan cara menyusun bahan-bahan yang digunakan, baik dengan bantuan kerangka ataupun melibatkan penggunaan kerangka. Nah, ini teknik membuat patung dengan menggunakan bantuan alat-alat konstruksi ya, kayak semen, yang nanti kemudian dicor, dikeraskan. Nah, ini salah satunya teknik konstruksi. Dan yang kelima ada namanya teknik las, merupakan cara membuat patung dengan menggabungkan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Biasanya teknik ini digunakan ketika membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Jadi untuk menyambungkan antara satu bahan dengan bahan yang lain, karena bahan dasar biasanya logam atau besi, maka digunakanlah si alat las ini dan menggunakan listrik tentu saja. Itu dia teknik dalam pembuatan patung, tadi ada 5 ya nak. Yang tadi kita pelajari dari pertama, dari pengertian patung ya, yang dibuat memang membentuk menyerupai tumbuhan, hewan, atau manusia dengan teknik tertentu. Bahan pembuatan patung itu bisa menggunakan bahan lunak seperti plastisin, lilin, play-doh, tanah liat, dan juga lilin. Nah, untuk bahan kerasnya bisa menggunakan kayu, aluminium, atau batu. Fungsi patung bisa untuk sebagai dekorasi, memperindah ruangan, bisa juga untuk karya seni, bisa juga untuk monumen ya, menghargai jasa tokoh-tokoh tertentu.
bisa juga sebagai arsitektur atau bagian dari sebuah bangunan. Kemudian, cara membuat patung pun ternyata ada tekniknya. Ada dengan teknik butsir, ada dengan teknik pahat, teknik mencetak, teknik konstruksi, dan teknik las. Itu ya mengenai patung. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita kali ini mengenai patung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan berguna untuk kalian di kemudian hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah, sip, 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 sip. Dadah.